Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ramadhani dengan NPM 2135155161009. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 10 mengenai bab 2 yaitu penelitian kualitatif. Ini bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Secara istilah, tinjauan pustaka dapat dikatakan peninjauan ulang terhadap pustaka atau literatur yang telah ada sebelumnya dengan pengembangan berbekal hipotesis dari hasil mereview literatur yang lalu. Dalam bab 2 tinjauan pustaka dalam penelitian memiliki susunan, yaitu susunan pertama yaitu kajian pustaka di mana terdiri dari tinjauan hasil penelitian atau penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian terkait atau penelitian yang relevan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau dapat juga diartikan sebagai tinjauan skripsi, tesis, disertasi, dan juga dari artikel jurnal nasional maupun internasional. Penelitian terdahulu saya yaitu ada 3 penelitian. Yang pertama dari Syaiful Bahri pada tahun 2021 dengan jenis kajian skripsi dengan berjudul Implementasi Program Jack Banner dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program Jack Banner di Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan di Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu program Jack Banner sudah dilaksanakan secara konsisten oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Barat. Dalam mengimplementasikan program Jack Banner yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Barat ini dipengaruhi keberhasilan pelaksanaannya yang mengacu pada konsep Edward dengan 4 variabelnya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Persamaan skripsi ini dan proposal saya yaitu dari jenis penelitian dan metode pengumpulan datanya, dan perbedaannya yaitu berada di lokasi penelitian dan objek penelitian. Selanjutnya, yang kedua yaitu Naufal Ihza Amanullah pada tahun 2022 dengan jenis kajian skripsi yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui program Jack Banner, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program Jack Banner di Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan di Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah dalam prosesnya program Jack Banner melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga kepada binaan Kedoya Selatan melalui 3 tahapan, yaitu pada tahap pertama ada tahap penyadaran, yang kedua tahap pengkapasitasan, yang ketiga ada tahap pemberdayaan. Dan persamaan proposal saya dan skripsi ini yaitu dari jenis penelitian dan metode pengumpulan data, dan perbedaannya yaitu ada di lokasi penelitian dan objek penelitian. Dan yang ketiga yaitu ada dari Nur Hakim, Dodi R. Setiawan, dan Muhammad Sofyan pada tahun 2021 dengan jenis kajian jurnal yang berjudul Implementasi Program Jack Banner dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian UMKM di Masa Pandemi COVID-19, Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana progres dari pelaksanaan program Jack Banner ini dari awal pelaksanaannya di tahun 2018 sebelum pandemi COVID-19 terjadi hingga pada bulan Juli 2021 ketika pandemi COVID-19 ini tengah terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah implementasi program Jack Banner dalam upaya meningkatkan perekonomian UMKM di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara sudah berjalan dengan baik.
Persamaan dan perbedaannya adalah yaitu dari persamaan dari jenis penelitian dan perbedaannya yaitu dari lokasi penelitian dan objek penelitian. Yang kedua ada kajian teori. Teori adalah konsep-konsep yang sudah teruji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bagian yang berisikan nama teori, tokohnya, sejarah perkembangannya, asumsi atau teori tersebut mengatakan apa, dan juga konsep-konsep penting yang ada dalam teori tersebut. Teori di sini memiliki fungsi utamanya yaitu dengan memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau batasan variabel yang akan diteliti. Nah, kajian teori dalam proposal yang saya buat ini akan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III untuk sebagai teori pendukung, dengan menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu yang pertama yaitu komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran atau target group, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Yang kedua yaitu sumber daya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Yang ketiga ada disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka implementator tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Yang keempat ada struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah standar operating procedure atau SOP dan fragmentasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kerangka pemikiran. Manfaat kerangka berpikir adalah yang pertama membantu peneliti dalam mendapatkan suatu konsep yang matang yang kemudian dimanfaatkan untuk menjelaskan setiap masalah dalam penelitian. Yang kedua yaitu memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Yang ketiga yaitu menghubungkan setiap bagian yang ada di dalam penelitian. Yang keempat memberikan kemudahan kepada pembaca untuk memahami isi dari karya tulis ilmiah. Yang kelima karya ilmiah menjadi mudah diperiksa karena adanya gambaran dari alur penelitian. Dan yang keenam membantu peneliti dalam menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian. Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau pola pikir yang menjelaskan hubungan antara variabel atau permasalahan yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan untuk dianalisis dan dipecahkan sehingga dapat dirumuskan sebagai hipotesis. Kerangka pemikiran berisi bagan-bagan yang diperoleh dari hasil elaborasi kerangka teoritis dengan kerangka konseptual yang kemudian dikaitkan dengan fenomena yang akan diteliti, sebagaimana dirumuskan dalam bagan berikut, yaitu hasil kerangka pemikiran yang saya buat dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Yaitu yang pertama ada inti masalahnya. Jadi inti masalahnya yaitu upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu membuat program Jackpreneur dengan tujuan mengembangkan UMKM dan mengurangi pengangguran melalui peningkatan kesempatan berwirausaha. Yang kedua yaitu undang-undang yang bersangkutan. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang kewirausahaan terpadu. Yang ketiga adanya teori pendukung. Di sini saya memakai teori implementasi kebijakan menurut George Edward III, yaitu pertama komunikasi, kedua sumber daya, ketiga disposisi, dan yang keempat ada struktur birokrasi. Dan yang keempat yaitu hasil, yaitu implementasi program Jackpreneur dalam peningkatan perekonomian pada UMKM di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan bab 2 penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.